Technical View Konseling 15 April 2021 jam 15:30 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.3797 dan low 1.3764, running price 1.3783. Secara perlahan tapi pasti dia merayap dan mengalami kenaikan, teman-teman. Kalau Anda lihat di sini candlestick dia menunjukkan bullish candle persis dengan apa yang kita harapkan kemarin. Kemudian kita masih tetap punya PR 61.8% di 1.3822. Saya rasa hanya sedikit lagi ya langkahnya untuk mencapai area tersebut. Ingat kemarin dia hanya tercapai 1.3807. Jadi kita masih punya PR dari segi target, di mana area H4-nya pun kita memperkirakan target dari inverse head and shoulder ya. Tapi kalau untuk dari daily sendiri, kalau kita lihat dari potensial double top atau double bottom yang kita harapkan, ini masih cukup banyak halangan. 1.3822 lalu 1.3902 itu adalah area 61.8 dan juga area 50% dari Fibonacci retracement. Dan of course, kalau memang ini sah sebagai area double bottom, maka kita mengharapkan penembusan dari zona neckline, yang mana area neckline tersebut masih cukup jauh di 1.3900. So, masih ada sekitar 110 atau 120 poin lagi. Kita akan lihat secara bertahap apakah dia bisa mencapai apa tidak. Apalagi kalau misalnya kita lihat asumsinya di zona ini kita juga punya kemungkinan dari falling wedge yang bisa saja membuat dia turun kembali. Ya, artinya dia akan turun terlebih dulu, kemudian nantinya di wave kelima barulah dia akan terpelanting ataupun rebound kembali. Jadi kita masih memiliki PR, kurang lebih saya tandai saja di zona ini. Ini adalah zona 1.3822 yang berhimpitan dengan zona trendline atau trend channel. Jadi kemungkinan potensinya ini akan menjadi strong resistance. Tapi jangan salah, strong resistance itu bisa menjadi dua hal. Antara dia rejection, artinya dia kembali terpelanting, ya akhirnya tertekan, atau kemungkinan dia malah tembus dan itu menjadi dorongan yang lebih kuat. Karena yang namanya strong resistance, maka kemungkinan potensinya agak sulit untuk ditembus dan membutuhkan banyak tenaga. Jadi kalau misalkan triggernya cukup, triggernya pas, dan juga tenaganya cukup, maka dorongan itu akan jauh lebih tinggi. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data fundamental, saya tidak menemukan apapun data ekonomi untuk hari ini, juga kemarin termasuk salah satunya, sehingga kita murni akan melihat dari sisi US dollar. Faktor eksternal yang jauh lebih dominan, tapi juga konseling sedikit diunggulkan, sedikit diuntungkan dari posisi fundamental dibandingkan zona Eropa. Kemudian kalau dilihat dari grafik H4, kita masih memiliki PR dari target 50% ataupun target utama. Ya, walaupun sebetulnya dia sempat menyentuh 1.3807. Ini mirip atau ya kurang lebih sedikit di bawah area yang kita jelaskan kemarin. Oke, so ini left, ini head, ini right shoulder, dan neckline sudah ditembus, dan juga pullback sudah pernah terjadi atau sempat terjadi kemarin 1.3749. Sekarang pun pullback tertahan 1.3764 so far. Ya, jadi untuk area buy on dip-nya kita sudah tercapai karena tadi pagi kita sempat share untuk melakukan buy on dip kurang lebih 1.3755 ataupun 1.3770. Ya, jadi sampai saat ini range-nya masih cukup sideways, tertahan 1.3797, running price 1.3780. Kita masih lihat apakah TP pertama. Yang penting adalah TP pertama 1.3810 apakah bisa dicapai apa tidak. Yang kebetulan dia adalah area dari 50% target inverse head and shoulder. Nah, kemudian target kedua adalah 1.3860 dengan acuan dari target utama. Jadi kita masih tetap akan menantikan zona-zona tersebut, tapi hati-hati tetap gunakan stop loss. Kali ini stop loss saya berada di 1.3700. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 15 April 2021 jam 15:34 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1989 dan low 1.1968. Running price 1.1975 dan inverse head and shoulder. Lagi-lagi tetap kita dalam posisi ini. Hanya saja bedanya kalau tadi kita temukan di pound sterling di grafik H4, sementara inverse head and shoulder di euro itu ditemukan di grafik daily. Jadi seharusnya targetnya jauh lebih tinggi seharusnya. Tapi karena berhubung areal-areal tersebut juga agak relatif sulit untuk dicapai, termasuk juga beberapa resisten penghalang, maka kita harus berhati-hati. Oke, kemudian range juga perhitungannya dalam 1 atau 2 bulan terakhir, ya, yang paling jelas adalah ke dalam 1 minggu terakhir tentunya. Anda bisa lihat range pergerakan jauh di bawah normal. Jadi kita masih tetap harus berhati-hati dan saran saya tetap gunakan strategi jangka pendek saja. Oke, kemudian untuk kemarin kita sudah lewati ya sedikit di atas areal biru, ini adalah 1.1958.
Kemudian candlestick juga ditutup dengan bullish, tapi hati-hati kalau Anda lihat sisi kiri berarti ini yang sepadan ya, ini yang sepadan walaupun neckline-nya sudah ditembus, tapi jangan lupakan history repeat itself ya. Jadi kemungkinan potensi pergerakan dia akan sedikit mengalami kendala 1.1989. Itu persis berarti ya. Karena sampai saat ini area high tertahan 1.1989. No wonder ya. Jadi tidak heran kalau sampai saat ini dia agak mengalami kesulitan. Oke, kemudian kalau misalkan dengan harapan penurunan, saya rasa kita layak untuk mengharapkan area biru ini menjadi area support kuat. Jadi cukup pullback-nya sedikit saja atau dip-nya sedikit saja, kemudian dia mengalami pantulan. Nah, hati-hati 1.2020 ataupun 1.2060. Ya, walaupun harapannya sebelumnya 1.2060 ya. Jadi skenario berikutnya kita simpan untuk nanti, tapi yang jelas dorongan ini masih perlu atau sangat dibutuhkan. Ya, tapi karena ruang bergeraknya agak sempit atau relatif sempit, ya mau tidak mau kita harus sedikit bersabar. Sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, potensi pergerakan seperti yang saya sampaikan, dia harus keluar dari tempurung, yaitu dari trend channel-nya. Dan itu sudah terjadi kemarin, lalu kemudian dia pullback hari ini sampai zona 68. Ya, saya harap dia tidak sampai ke dalam kembali, walaupun sebetulnya tidak apa-apa juga. Kalau misalkan pun dia kembali ke dalam, yang terpenting adalah zona tengah 1.1910 ataupun 1.1920 tidak ditembus. Kenapa kalau ditembus? Kalau ditembus agak relatif berbahaya karena nantinya dia akan kembali didominasi dengan bearish. Jadi selama dia masih berada di atas zona tengah, saya rasa dia masih cukup bagus. Apalagi kalau dia sudah sangat konsisten, stabil, dan berlanjut di atas zona trend channel, maka kemungkinan potensi 1.200 saya rasa bukan mustahil untuk segera ditembus. Oke, untuk kali ini area buy on dip-nya sudah muncul, saya rasa di 1.1945 ataupun 1.1960, sedikit selisih dengan area low di 8 poin saja. Tapi kalaupun misalkan ada turunan, ya saya rasa masih tetap untuk layak untuk dilakukan buy. Silakan lakukan buy on dip 1.1945, 1.1960 dengan target pertama 1.2000 dan target kedua 1.2060. Untuk stop loss silakan gunakan 1.1890. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.